Ya, selamat datang buat tamu kita hari ini. Ada para punggawa dari podcast teman dengar kita. Ya, halo. Hai. Halo. Nah, gitu. Biar kelihatan akrab itu loh. Gitu kan. Biar ada chemistry-nya. Iya, benar. Oke. Jadi kita di sini ada 3 orang mbak-mbak. Dari teman dengar kita. Ini sebenarnya kita hari ini adalah face review para punggawa dari podcast teman kita, karena di media sosial mereka itu tidak ada wajahnya. Luar biasa berarti ya brokoli. Jadi di brokoli nanti ada gambar wajahnya. Oke. Jadi buat kalian yang pada penasaran silahkan dilihat. Jadi biar gitu ya tujuannya ya. Oh iya dong. Kan wajah kita belum di-review. Jadi biar makin dekat, karena kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang maka cinta. Gitu kan. Jadi kita minta buat tamu kita untuk memperkenalkan diri lah terlebih dahulu tentang siapakah mereka gitu. Dimulai dari yang mana ini? Silakan. Ayo, batu kertas gunting, ayo siapa duluan yuk? Gunting kertas batu. Silakan. Siapa nih yang mulai duluan? Kak Korea. Udah nggak apa-apa, aku aja yang mulai duluan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Makasih tim brokoli udah undang kita semua gitu ya. Nama aku Siti Korea. Kalau di podcast bisa sih dipanggil Kak Korea atau dipanggil Kak Siko atau gitu deh. Pilih aja yang mana gitu. Yang penting jangan dipanggil Mas aja, nggak mau dipanggil Mas. Nah, intinya cewek kan. Di TED kita, di teman dengar kita. Oh ya, satu lagi. Jadi jangan sampai salah sebut nanti teman dengar kita, enggak ya. Jadi teman dengar kita. Enggak sama. Jadi yang di temennya pakai temen, pas yang didengarnya pakai a dengar. Gitu ya. Siap. Mantap. Jelas. Oke. Siap. Teman dengar kita. Sip, bener banget itu. Apa aja nih yang mau dikenalin? Mungkin setelah nama setidaknya sedikit aktivitas, mungkin kesibukan atau semacamnya, dan apa peran Mbak Siko ini di TED, teman dengar kita. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, kalau di podcast teman dengar kita, aku posisinya di bagian program and research direkturnya, atau bagian di nyusun program ya, kayak gitulah. Kita mau bahas apa gitu kan. Mantap. Terus yang sesuai bicaranya siapa gitu, yang menghandle itu semua. Tiap pekannya mau ngapain nih kita, terus ada program apa aja, nggak mesti harus podcast terus kan gitu. Bisa jadi ada giveaway, kemudian ada selingan-selingan kayak kemarin ikut lomba dan lain-lain. Aku bersama tim bahas kayak gituan. Nah, kalau untuk aktivitas sehari-hari sekarang sih fokusnya masih di WFH ya, di work from home, karena aku bekerja sebagai salah satu guru di sekolah Islam gitu kan. Nah, karena WFH jadi bisa juga lebih fokusnya untuk garap podcast teman dengar kita. Oke. Udah dari aku. Ya. Siap. Selanjutnya untuk info lebih banyak lagi. Silakan nanti ada di link deskripsi di bawah ini ya. Iya. Di bawah ini. Ada di akun Instagram @sitikorea_sdm. Mantap. Siap. Yang followersnya sudah 1000 lebih itu ya. Oke. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ada siapa namanya ya? Pokoknya silakan diperkenalkan, Mbak Kurnia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai pemirsa brokoli ya. Terima kasih sudah mengundang tim teman dengar kita. Mungkin tadi udah banyak sedikit banyaknya sudah dipaparkan oleh
Kak Siti Koriah ya, benar. tentang tim dengar kita. Kemudian untuk perkenalannya, kalau saya itu posisi di teman dengar kitanya itu sebagai produser and editornya gitu, yang mengedit konten yang ternyata ini di balik konten-kontennya editornya. Editornya yang ada Mbak di ini, Mbak dengar Kurni. kita yang Editor. ya untuk di posisi di tim dengar kita. Kemudian apa lagi ya? Aktivitasnya Mbak Kurniani sehari-hari apa ya? Untuk aktivitasnya itu saya mengajar, sudah lulus kuliah di UIN Bandung. Kalau asalnya dari Sumatera Selatan, sama daerahnya seperti Siti Koriah ya. Di daerah Bandung mengajar di SDT Tunas Gemilang. Kemudian ada aktivitas freelance lainnya, yakni sebagai editor di salah satu penerbitan. Teman-teman mau menerbitkan buku, ternyata punya kesibukan yang sangat banyak sekali. Mantap. Edlight Indonesia gitu. Tidak ada hobi. Ya, Lagi? gitu aja sih. Oke. Nah itu tadi perkenalan yang sangat luar biasa dari Mbak Kurnia. Oke, selanjutnya ada Mbak Bunga. Silakan. Iya. Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu untuk tim Kirain Brokoli tadi yang udah mengucapin mengundang minal aizin wal faizin. tim kita. Terima kasih karena ini jujur pertama kalinya tim podcast teman dengar kita collab ya. Luar biasa. Biasanya kita produksi sendiri, sekarang collab. Alhamdulillah. Untuk perkenalannya, nama saya Bunga Azizah, mungkin bisa dilihat di layar. Bunga Azizah Nur Zakia, biasa dipanggil Bunga sih, Bunga. Terus aktivitas sekarang ngajar private dari rumah ke rumah gitu, freelance lah. Terus di podcast teman dengar kita sendiri, bagiannya di relasi dan media gitu, jadi humasnya gitu, yang mempromosikan podcast teman dengar kita setiap minggunya gitu. Kalau ada episode terbaru, itu tugas saya sih sebenarnya. Iya, memang marketing itu beda kan. Iya. Oke, jadi kan dari podcast teman dengar kita itu kan ada 4 orang. Nah ini ada satu lagi yang belum diperkenalkan. Silakan diperkenalkan untuk satu anggota laginya. Satu anggota. Mungkin diwakili. Mungkin waktunya belum sempat buat ketemu Brokoli gitu. Iya. Jadi ada satu lagi tim kita, namanya itu De Arif Budianti. Kenapa kita panggil Adi? Karena memang beliau masih lebih muda ya daripada kita gitu. Walaupun kita juga masih muda gitu. Beliau dipanggil Kak Arif atau Mbak Arif, tapi bukan Mas Arif. Iya. Kalau cewek, kalau cowok Mas Arif. Karena Oke, untuk yang De Arif itu sendiri di podcast teman dengar kita, beliau adalah vice-nya atau wakilnya dari Mbak Bunga Azizah, yaitu di bagian relasi dan medianya podcast teman dengar kita gitu. Jadi itulah beliau masih kuliah di Ya lanjut. Di mana? Dia masih kuliah di UIN Bandung ya, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mohon doanya semoga beliau lancar ujiannya hari ini gitu. Nah, itu tadi perkenalan dari para punggawa. Kalau disebutnya di teman dengar kita untuk pengurus itu disebutnya apa? Aku kan dari tadi menyebutnya punggawa gitu kan. Kalau misalnya di personil, apakah personil atau anggota gitu kan? Kita nyebutnya pengelola. Pengelola kan. Oh iya. Ya itulah tadi perkenalan dari para pengelola dari podcast teman dengar kita. Oke, langsung saja kita tanya dulu ya. Pertanyaan pertama untuk teman dengar kita yaitu sejak kapan sih teman dengar kita itu dibentuk? Pertanyaannya adalah sejak kapan podcast teman dengar kita itu ada gitu kan, atau lahir ke dunia perkontenan podcast gitu kan ya. Benar enggak, Mas? Iya, benar. Betul.
Jadi ceritanya sedikit selayang pandang dari podcast teman dengar kita bahwa ide ini lahir pada tanggal 1 Syawal, pada saat itu bertepatan dengan 24 Mei 2020. Karena kita memang sahabat lama gitu kan, sahabat lama yang terbentang jarak, nggak bisa silaturahmi secara langsung. Jadi kita silaturahmi lebarannya lewat virtual meeting. Jadi berangkat dari tanggal 1 Syawal itu 24 Mei kita nyoba ngobrolin gimana kalau kita bikin podcast gitu kan. Karena memang kayaknya banyak teman-teman yang stay-nya di rumah gitu kan, dengan tujuan ya kita bisa menemani mereka, tapi nggak cuma sekedar kontennya yang isinya buat ketawa-ketawa aja atau hiburan aja. Lebih kepada gimana sih kita bisa nggak sih edukasi buat teman-teman khususnya perempuan yang ada di Indonesia gitu. Begitu. Jadi memang sudah punya tujuan yang sangat mulia. Untuk mencerdaskan para perempuan-perempuan di Indonesia agar benar sekali menjadi perempuan yang lebih baik lagi. Iya lah, begitu. Seperti itu kira-kira. Saya setuju. Jadi itu tadi singkat cerita tentang podcast teman dengar kita. Jadi ada hal yang mungkin buat saya penasaran gitu kan. Jadi di antara podcast-podcast lain itu kan yang membahas tentang segala macam. Ada banyak jutaan podcast mungkin di sini kan ya. Tapi kenapa podcast dengar kita gitu itu membahas isu tentang perempuan yang mana saat ini belum banyak podcaster yang mengangkat isu tersebut gitu. Kenapa sih podcast teman dengar kita malahan ngebahas tentang perempuan? Oke, yang pertama karena semua pengelola dari podcast teman dengar kita adalah perempuan. Jadi rasanya lebih enak kalau kita ngebahas tentang isu perempuanan gitu. Kan lucu misalnya ada satu pengelolanya yang cowok gitu, mereka selingkuh kan nanti kalau bahas isu keperempuanan. Kemudian yang kedua, sebenarnya berangkat dari rasa keprihatinan kita gitu kan. Berangkat dari rasa keprihatinan kita terhadap perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di usia-usia remaja, di usia-usia produktif, yang belakangan kita disuguhkan dengan tayangan-tayangan yang seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia itu khususnya di usia remaja dan usia produktif itu justru tidak bisa menghargai dirinya sendiri sebagai seorang perempuan. Sementara perempuan itu diciptakan istimewa berbeda dengan laki-laki yang mempunyai tugas dan fungsinya yang begitu paripurna, sehingga tugas dan fungsinya ini harus diimbangi dengan asupan-asupan wawasan, asupan-asupan gizi untuk jiwa mereka gitu kan, karena untuk menjadi seorang perempuan yang di masa depan atau muslimah di masa depan itu harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Makanya kita coba untuk memberikan kontribusi untuk dunia perkontenan lewat podcast teman dengar kita gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari yang lain? Dari Mbak Purnya mungkin atau Mbak Bunga gitu. Kak Bunga untuk menambahkan boleh. Iya, izin menambahkan sedikit, betul banget apa yang dibilang Kak Qoriah tadi tentang bahwa memang pengelola tim teman dengar kita itu adalah perempuan ya. Jadi memang isu-isunya atau hal-hal yang dibahasnya adalah perempuan gitu. Selain untuk membagikan manfaatnya ke orang lain, itu juga kita pengelolanya juga belajar gitu, karena banyak sekali materi-materi yang kita sendiri dapatkan gitu untuk memperbaiki diri dari pembicara-pembicara yang kita datangkan dari luar gitu. Jadi intinya untuk belajar juga bagi kita sendiri pengolahnya. Belajar sambil berbagi. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Bunga. Tadi sebenarnya udah rinci banget ya dibahas sama Kak Qoriah sama Teh Kurnia juga. Intinya kita mau tampil beda gitu ya. Iya, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin perempuan itu mungkin nggak ada habis-habisnya untuk dibahas, karena memang perempuan itu sangat menarik. Iya, sesuatu yang sangat menarik. Gitu. Apalagi bagi kami berdua gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya kan zaman sekarang juga eranya milenial katanya gitu. Saatnya milenial yang beraksi, saatnya milenial yang berbicara banyak gitu. Saatnya milenial yang melakukan segala sesuatu gitu.
Nah, di era zaman sekarang gini ibaratnya seperti apa seharusnya perempuan di era yang sekarang ini, di era-era yang milenial kayak gitu. Kenapa harus perempuan milenial dan apa dan siapa gitu? Kalau kita melihat di pengertiannya sendiri dahulu gitu, apa itu milenial? Kita lihat dari KBBI ya, mungkin kalau dari KBBI itu milenial itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Nah, generasi milenial itu sendiri mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dan tidak bisa dilepaskan dari teknologi informasi, terutama internet. Itu yang disebut dengan generasi milenial gitu. Perempuan milenial, kalau perempuan berarti itu terkait dengan lawan jenis dari laki-laki ya. Manusia itu cuma ada dua, yang pertama perempuan dan yang kedua adalah kalau nggak perempuan berarti dia adalah laki-laki. Iya. Jadi tidak ada yang di tengah-tengah posisinya ya. Ya, tidak ada yang abu-abu selain itu ya. Kemudian kalau kita melihat karakteristik dari milenial itu sendiri, setidaknya ada 3 karakter yang dimiliki oleh generasi milenial. Yang pertama itu mereka itu udah connected, jadi generasi yang melek teknologi gitu dan media sosial, itu yang pertama. Ya, yang kedua, generasi milenial itu generasi yang memiliki tingkat berpikir yang kreatif gitu. Yang ketiga, generasi milenial itu ciri khasnya adalah mereka adalah orang yang percaya diri. Ini bisa dilihat dari banyaknya foto selfie generasi milenial yang bisa dibilang seperti itu, yang mengungkapkan pendapatnya di media sosial gitu. Bahkan di majalah Time juga tahun 2013 itu disebutkan bahwa generasi milenial itu disebutnya sebagai orang yang narsis gitu, saking percaya dirinya generasi milenial gitu. Ada yang mau ditambahin? Gitu. Jadi intinya gitu tadi ya Mas ya, generasi milenial tuh ya yang kita hadapi sekarang, baik kita sebagai pelaku dari peradabannya saat ini ataupun nanti orang-orang yang ada di luar diri kita sendiri itu generasi milenial. Mau nggak mau ya kita dihadapkan dengan masa itu kayak gitu kan. Jadi itu tadi ya tentang seputar generasi milenial. Nah, tapi kan kalau untuk perempuannya sendiri, untuk perempuan milenial itu seharusnya gimana dan mengambil gitu. Seperti apa perempuan milenial yang seharusnya? Seharusnya. Gitu. Kan kalau misalnya kita ngelihat sekarang perempuan-perempuan banyaknya kan ya mungkin setiap orang punya penilaiannya masing-masing. Tapi dari perspektifnya teman dengar kita itu perempuan milenial mestinya seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ya, perempuan milenial itu sudah mengambil banyak peran penting baik di bidang pendidikan gitu, seperti di bidang sosial politik, juga di bidang ekonomi dan lain-lain. Semuanya udah mengambil peran gitu kan. Semuanya bebas mengambil peran. Kemudian kalau kita lihat sendiri gitu kan, dari tonggak kejayaan Islam sendiri, peran perempuan itu berperan penting di zaman Rasulullah, seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dia mendukung penuh perjuangan Rasulullah gitu. Terus juga Sayyidah Aisyah gitu, selain menjadi istri yang sholihah, tapi juga gimana beliau memanfaatkan kecerdasannya untuk membuat hadis gitu kan dari sabda Rasulullah yang hukumnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Terus juga kalau kita lihat dari perjuangan Kartini, RA Kartini yang berjuang untuk emansipasi wanita gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan era milenial sekarang, mungkin kita udah nggak berjuang di ranah itu gitu, melalui fisik, melalui apa gitu, tetapi lebih ke pemikiran gitu. Dari pemikiran tersebut, dari potensi yang kita punya tersebut, kita bisa berperan penting dalam
dalam segala bidang tadi gitu. Kayak misalkan nih podcast teman dengar kita sendiri kan, kita mainnya di podcast gitu, jadi berperannya baik di bidang teknologi. Intinya sih gimana perempuan milenial itu sendiri bisa memberdayakan dirinya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia, begitupun perempuan itu adalah manusia yang bermanfaat gitu. Kalau misalnya kita nggak mengambil peran di era milenial itu sendiri, justru salah gitu. Kayak misalnya kita ngelihat sosial media kok kontennya gini amat kayak gitu, kayak nggak berfaedah, sesuai lah dengan keinginan. Berfaedah. Tapi kita cuma kita komen doang misalnya, apa nih konten kayak gini gitu. Kok yang trending di YouTube kok gini ya gitu, bukan yang sesuai keinginan kita lah gitu. Nah, kalau kita cuman bisa berargumen tanpa aksi, ya sama aja bohong kan. Gimana caranya kita bisa bermanfaat tadi gitu, bertindak, bukan cuma sekedar berkomentar gitu sih seharusnya perempuan milenial di era sekarang. Perempuan di era milenial. Wah, luar biasa sekali kan. Jadi kata Mbak tadi, perempuan milenial tuh nggak harus gitu, berpasrah dengan keadaan. Harus berpasrah dengan keadaan. Tapi juga harus menunjukkan aksinya. Tapi dalam hal positif. Mantap. Oke. Sekarang mungkin ada yang ingin menambahkan dari Mbak Kurnianya? Ya, mungkin tambahan aja sedikit gitu ya. Teman-teman tadi udah dijelasin sama Teh Kurnia sama Kak Bunga tentang generasi milenial, kemudian perempuan adalah bagian dari peradaban generasi milenial itu sendiri, yang diberi anugerah kemampuan berpikir kritis. Nah, maka dari itu kita harus menangkap peluang yang ada sekarang di sekitar kita gitu kan. Sudah punya sarana dan prasarana yang memadai lewat teknologi dan informasi, maka di situ pula kita harus mengambil peran gitu kan. Udah dikasih jalan loh, kenapa gak kita ambil gitu intinya kan. Oke, kita lanjut lagi. Dan sekarang mungkin karena keterbatasan waktu dan lain-lain, kita langsung saja. Mungkin kalau misalnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng sama podcast teman denger kita akan sambung lagi. Dan kita punya pertanyaan pamungkas untuk podcast teman dengar kita. Pertanyaannya adalah, apa harapan dari podcast teman dengar kita ke depannya? Harapannya semoga podcast teman dengar kita itu bisa didengar oleh seluruh perempuan di penjuru Indonesia. Amin. Semoga bisa mengambil manfaatnya dari yang kami share di podcast sendiri gitu kan. Terus harapan ke depannya juga mungkin apalagi Tekur harapannya. Mau rekrut anggota cowok mungkin ingin kami menambahkan harapan untuk podcast mendengar kita. Ya harapannya bener ya, semakin banyak manfaat yang bisa kita bagikan gitu, khususnya kepada perempuan-perempuan gitu, dan itu memberikan efek kepada mereka dan kita sendiri juga. Kemudian juga ya sih, intinya itu harapannya bisa diambil sebaik-baiknya manfaat. Nah, ini sekarang dari dari yang baru muncul. Nih. Harapan kedepannya untuk podcast teman dengar kita. Harapannya podcast teman dengar kita bisa didengarkan oleh seluruh perempuan yang ada di Indonesia khususnya ya, agar tujuan dari kita menyebarkan manfaat tadi bisa dirasakan oleh kalangan siapapun gitu. Dan harapan berikutnya adalah dengan semakin banyaknya teman-teman yang ngedengerin itu, setidaknya kita sudah memberikan sedikit bagian dari kita untuk memberikan edukasi kepada perempuan yang ada di Indonesia. Terus harapan yang ketiga, podcast teman dengar kita ini bisa berumur panjang ya. Amin. Semoga panjang umur. Berumur panjang. Jadi cita-cita kita itu, meskipun nanti
kitanya udah nggak ada lagi di dunia untuk ngurusin podcast teman dengar kita, itu bisa nanti diterusin sama generasi-generasi setelah kita gitu. Luar biasa sekali. Ini adalah podcast yang punya tujuan visioner dan sangat keren. Perlu dicontoh ini kan. Iya, ini harus kita contoh kan. Yang begini-begini yang harus dicontoh gitu. Harus dilestarikan. Orang aja bisa gitu kan dengan akun-akunnya yang kayak gitu, kenapa kita nggak bisa gitu. Nah, semoga nanti akan kedepannya semoga podcast teman dengar kita makin banyak yang mendengarkan dan juga makin banyak penggemarnya dan memberikan manfaat buat mereka yang mendengarkan. Dan jangan lupa berikan like untuk brokoli. Dan mungkin segini aja dulu untuk untuk ngobrol-ngobrol kali ini bareng podcast teman dengar kita karena keterbatasan waktu dan lain-lain. Mungkin suatu saat jika diberikan umur panjang kita akan berjumpa lagi dan ngobrol-ngobrol lagi mungkin kayak gitu. Karena sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyakan dan ingin pengen dikuliti gitu kan. Bener-bener. Tentang perempuan gitu. Iya benar. Kan perempuan kata pepatah itu kan di balik laki-laki yang sukses, bukan laki-laki. Di balik pria yang sukses ada wanita hebat di belakangnya gitu kan. Jadi ini sangat keren banget. Tapi terima kasih buat waktunya dari podcast teman dengar kita yang sudah mau mampir ke channel kami yang tidak seberapa ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton karena kalian telah membuang waktu dan kuota kalian. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Makasih ya brokoli. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.